Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita semua di dalam masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, ialah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada orang tua kami serta kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Bapak dan ibu jamaah isya dan tamu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke inti pembahasan, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Mendaftar sekolah di MTS Al-Khairat Tada. Di MTS Tada kami belajar mandiri. Cakep. Kalau mau kita saling sapa, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rabuan Alifia. Saya merupakan salah satu siswa di MTS Al-Khairat Tada. Saat ini kami sedang melakukan safari Ramadan dengan mendatangi masjid-masjid yang ada di Tada dan sekitarnya untuk mengembangkan kualitas siswa dan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Malam ini merupakan malam ke-8 kita melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah, dan pada malam ini juga saya akan memberikan ceramah singkat yang berjudul perbuatan yang harus dijauhi para penduduk surga di bulan Ramadan. Kenikmatan dunia dan seisinya tak akan sebanding dengan secuil kenikmatan yang tersedia di surga. Terlebih kenikmatan yang lebih besar. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang selalu dinanti oleh hambanya yang beriman, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Di bulan inilah pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Semestinya momen istimewa ini diisi dengan kebaikan dan menjauhi setiap perbuatan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Karena kesempatan berbuat baik jauh lebih besar dan lebih banyak pahalanya dibanding kesempatan berbuat buruk. Berpuasa bukanlah hanya sekedar bisa menahan diri dari tidak makan dan minum, namun puasa juga menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang menjalankan ibadah puasa merupakan orang yang mempuasakan seluruh anggota badannya, mulai dari mulutnya yang suka membicarakan orang, kakinya yang selalu melakukan jalan kemaksiatan, dan seluruh panca indranya dipuasakan dari dosa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru bisa merusak amalan puasa kita, karena berpuasa diniatkan untuk lebih meningkatkan ketakwaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa memiliki banyak keutamaan sebagaimana telah dijelaskan dalam keutamaan puasa. Namun ada 5 hal yang membuat puasa sia-sia yang akan saya sampaikan. Jangankan keutamaan besar seperti diampuni dosa yang telah lalu, pahala pun ia tidak dapat. Yang pertama,
Memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasanya sia-sia. Ia merupakan bentuk dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia. Karena kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, tapi di sepanjang waktu kita hidup di dunia. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi. Allahul musta'an. Wassalamualaikum